Perkenalkan nama saya Radin dan rekan saya ada Nadia dan juga Anissa. Di sini kami dari mahasiswa akuntansi izin wawancara Bu terkait dengan proses pembuatan tempe. Sebelumnya Ibu atas nama siapa Bu? Ibu Naso sebagai pengelola sekaligus owner Bu. Baik. Mungkin di sini aku izin intip sedikit proses pembuatan ya Bu. Ya, ini baru pemasakan gulai. Oh, pemasakan Gulai mentah. Dimasak. Ini udah matang nih. Terus nanti masnya tinggal giling. Ini mesin gilingnya. Oh, mesin gilingnya. Giling hasil pecahannya seperti ini. Gitu. Ibu sejak kapan Bu udah menekuni usaha ini Bu? Saya di sini sudah 8 tahun. Karena kan pabrik ini sudah lama sekali dari nenek moyang turun temurun sini Mbak. Oh, jadi usaha turun temurun ya Bu ya? Iya. Saya kan ikutnya belum 8 tahun. Sejak itu waktu belum sekolah sekarang sudah kelas 5. Oh, lah. Caranya baru pulang sekolahnya ini. Oh, Ini di LPG. deket ya Bu ya? Dekat, tapi tidak di sini. Walaupun repot, bisa pulang sendiri. Oh iya. Dalam proses usaha yang Ibu ini, ada kendala-kendalanya gak? Kendalanya apa tuh? Ini enggak ada katanya. Oh, nggak ada kendalanya. Berarti sejauh ini masih aman-aman aja ya Bu? Oke. Berarti kalau misalkan ada pesaing itu bagaimana? Kayak sama-sama pesaing dalam produksi tempe ini. Itu kalau pesaing itu karena bos ya. Saya kan cuma ada boleh. Kalau masalah pesaing itu bos. Misalnya atasan ya Bu ya? Oke. Gimana Bu kalau permintaan setiap tahunnya itu ada perubahan nggak Bu? Alhamdulillah. Ada, jadi semakin naik ya Bu? Jadi nggak konstan aja ya Bu ya? Terus apa ada inovasi-inovasi Bu terkait dalam produksi tempe ini? Mungkin dalam pembungkusannya atau? Tidak ada. Cuma kemarin tuh pakai bantuan mesin press, kita lebih lebar. Soalnya kan banyak. Terus mesin peragian itu sebenarnya hasilnya sama bagus, sama yang manual. Cuma kita ribet soalnya habis kita nuang di dalamnya, terus sudah peragian berapa menit kita tinggal baru nuangnya itu nggak bersih. Kita harus garis dulu ke dalam. Mesin peragian itu sama press belum ya, mungkinan kalau pas bikin banyak kali ya. Iya Bu. Mungkin ntar pertanyaan selanjutnya ditanya sama rekan saya Bu. Baik Bu, selanjutnya saya mau tanya dalam sekali proses pembuatan tempe itu butuh bahan baku kedelai sama raginya tuh berapa biayanya? Biayanya kurang tahu ya Mbak, soalnya kita yang dikerjakan sebulan cuma sehari itu kurang lebihnya ada 2 kantong ragi. 2 kantong ragi. Kalau kedelainya? Kedelainya tiap harinya 10 karung. 10 karung. Untuk biayanya kurang tahu ya? Kurang tahu. Kalau ya kan gulai kan tiap harinya naik. Oh naik. Kemarin berapa jadi sekarang berapa? Kalau semisal nih terdapat produk yang gagal, itu nanti biayanya dibebankan ke harga jual produk jadi apa enggak? Oh enggak. Berarti produk jadi tuh ya cuma jadinya aja ya? Jadi aja. Kalau semisal di pabrik ini kan butuh karyawan berapa buat produksi tempenya? kurang lebih 7 karyawan. Nah, setiap karyawan tuh sistem gajinya gimana Ibu? Beda-beda. Oh, beda-beda ya. Bisa tolong dijelasin nggak Bu? Beda-bedanya kan yang lama sama yang baru itu beda. Iya. Oh, beda. Saya lama, kalau yang depan kan ada yang baru. Terus cara kerjanya juga beda. Gitu. Kalau sistem gajinya kan beda, cara kerjanya juga beda. Kalau untuk nominal gajinya? Kalau untuk nominal gajinya? Kira-kira Beda-beda ya, beda-beda.
boleh disebutin nggak Bu? Misal masnya satu minggu 400, terus itu mbaknya itu 350. Di bagian packingnya itu 350. Beda-beda. 350 aja beda. Itu punya yang pakai kacamata sehari 50.000. Jadi kan 7 hari 35.000, 350. Terus mbaknya yang pakai kaos abu-abu itu sehari 65. Oh, berarti untuk sistem penggajiannya tuh beda-beda sama nominalnya juga beda ya? Beda-beda. Terus udah itu aja ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya disampaikan ke teman saya. Iya. Selanjutnya ya Bu, jadi gini, untuk biaya listrik sama biaya air di sini tuh tiap bulannya kira-kira habis berapa ya Bu? Lebih sampai 500-an lah. 500 itu udah air sama listriknya Air juga. sama listrik. Oh, oke. Lalu selanjutnya itu kan di depan itu kan packingnya pakai plastik ya Bu ya. Iya. Itu kalau misalkan sekali beli itu tuh dengan harga berapa, terus bisa habis buat sampai berapa kali produksi? Kalau habis berapa enggak tahu, itu bosnya yang beli kan. Kalau beli itu satu karung, satu pak gitu. Terus ukurannya juga beda-beda soalnya. Masalah harga plastik saya enggak tahu. Oke. Lalu untuk sekali produksi itu tempenya itu tuh langsung jadi semua atau ada yang tempenya belum sepenuhnya jadi? Alhamdulillah sudah jadi semua. Pasti itu di Pasti. setiap satu produksi. Oh. Iya. Lalu untuk kan ini pakai kayu Bu yang di luar itu kan. Itu tuh dalam sekali pembelian kayunya itu harganya berapa? Tahu nggak? 400. 400.000 Satu sekali. Satu apa? Satu kol. Satu kol. Iya. Itu biasanya habis untuk berapa kali produksi? Kita ini kira-kira habis 2 minggu. 2 mingguan. 2 minggu aja 2 kol. 2 minggu Iya, 2 kurang, kol. ya. Oke. Lalu selanjutnya itu Saya kira-kira aja ya, soalnya saya nggak ngitung. Iya, nggak apa-apa. Soalnya kalau beli itu sampai 3 atau 4 kol. Yang selanjutnya itu untuk rak penyimpanan tempe itu tahu harganya nggak Ibu? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Kita cuma penyimpannya. Kalau beras modal dulu. Oh, Yang baru datang itu tahu. Yang baru datang itu bosnya, anaknya bosnya. oh anaknya bosnya. Oh iya. Oh itu Bu. Iya. Mas ganteng. Oh. Ini yang Abdul Rauf namanya. ya, tanya satu lagi ya Ibu. Iya. Kalau untuk harga jual tempe tiap satuannya itu berapa Ibu? Ada yang 6.000, ada yang 5.000. 6.000 kok bisa beda itu gimana? Tergantung permintaan sih. Tergantung permintaan. Oh. Iya. Jadi itu yang ngebedain ukurannya Iya. atau Ukuran. ukuran? Oh. Ukuran segini 5.000. Heeh. Mungkin di pasaran nggak tahu, tapi dari sini 5.000. Terus yang segini itu 6.000. Dipasarkan juga nggak tahu. Oh, iya. Dari sini segitu. Terus ada permintaan kotak agak besar itu juga permintaan, harganya 6,5 kalau nggak salah. Jadi tergantung permintaannya gitu Iya. ya Bu ya. Dalam proses produksi tempe kan ada bahan baku tempe, kedelainya Iya. sama raknya Pak. Iya. Untuk kurang lebihnya itu berapa ya? Apanya yang berapa? Ada kedelainya Pak. 12,5. 12 Enggak, 12.500 per kilo. Biasanya itu ngambilnya 10 ton. Dikalikan aja 1.000. itu dalam sekali produksi. Ini kalau 1.000 itu 10.000 ya dia. Tak tonnya gitu loh. Oh iya 10.000. Untuk paginya itu sekitar berapa Bu? 15.000 15 satu paknya. satu paknya. Dalam produksi butuh Satu harinya. Satu harinya kira Mbak. Ragine ndek pirang bungkus. Oh, satu bungkus saja Satu. kurang Sisa. Mungkin panas ya. Mbak? Pas. panas. Untuk bahan ini apa kayak kemasannya kan ini menggunakan plastik Pak. Iya. Itu untuk sekali pembelian berapa Pak? Langsung satu bal gitu. Tinggal itu aja kalikan. Nah per itemnya tuh sekitar 7.000-an Mbak. Isinya 100 satu paknya. Itu untuk
kali produksi atau untuk Enggak, itu ya mungkin 2 mingguan ya. untuk yang rak-rak itu satu waktu dulu sekitar berapa Pak? Buat sendiri. Oh, buat sendiri Pak. Dan kayunya tuh dari yang di situ ya Pak? Ya ini kan udah lama kan Mbak. Nah ya. Saya juga kurang tahu ya. Udah lama ini sebelum saya kesini. Sebelum saya kecil loh. Awet. Untuk pengemasan itu Bapak menggunakan plastik aja atau ada yang lain? Itu masih itu ada yang kertas. Untuk biaya harga tempenya plastik sama yang kertas beda Pak? Beda, lebih mahal kertas. Soalnya itu double itu Mbak. Ada kertas minyak buat bungkus makanan itu. Baik, di sini kelompok kami akan membacakan laporan biaya produksi dari pabrik tempe Dampiak berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan. Jadi di sini telah kami tampilkan laporan biaya produksi beserta data produksi dari pabrik tempenya. Sebelum kita membahas laporan biaya produksinya, kami akan memberitahu bagaimana cara mendapatkan angka dari data produksi pabrik tempe ini satu persatu. Langsung saja kita ke perhitungannya. Baik, jadi ini adalah perhitungan data produksinya. Untuk yang pertama, itu ada produk masuk proses. Yang mana dalam satu kali produksi itu membutuhkan 10 karung kedelai, di mana satu karung kedelai itu beratnya adalah 50 kg. Jadi, dalam satu kali produksi itu menggunakan 10 karung dikalikan dengan 50 kg, hasilnya adalah 500 kg atau setara dengan 500 gram. Lalu untuk satu tempe itu beratnya adalah kurang lebih 250 gram. Jadi, 500.000 gram tadi dibagi dengan 250 gram akan menghasilkan 2.000 unit tempe, yang mana angka 2.000 unit ini dimasukkan ke dalam data produk masuk proses dan produk selesai. Lalu untuk yang selanjutnya adalah biaya bahan baku atau BBB. Diketahui harga 1 kg kedelai itu adalah Rp12.500. Karena pada satu kali produksi itu membutuhkan 500 kg kedelai, maka perhitungannya adalah 500 kg dikalikan dengan Rp12.500 akan menghasilkan angka Rp6.250.000. Angka inilah yang dimasukkan ke dalam data biaya bahan baku. Lalu yang selanjutnya adalah biaya tenaga kerja atau BTK. Karena pada pabrik tempe ini terdiri dari 7 orang karyawan dengan 3 rincian gaji. Untuk rincian yang pertama terdapat 2 karyawan dengan gaji Rp400.000 per minggu, yang mana apabila kita bagi dengan 7, maka akan ketemu hasil Rp57.142,857 per harinya. Lalu karena kita mencari gaji dalam satu kali produksi yang mana membutuhkan waktu 2 hari, maka tinggal kita kalikan dengan 2 dikali 2 dikali 57.142,857 yang hasilnya adalah Rp228.571,428. Lalu rincian yang kedua adalah satu karyawan dengan gaji Rp65.000 per hari, maka perhitungannya adalah Rp65.000 dikalikan 2 hari sama dengan Rp130.000. Lalu rincian gaji yang terakhir adalah terdapat 4 karyawan dengan gaji Rp50.000 per hari, maka perhitungan untuk sekali produksinya adalah Rp50.000 dikalikan dengan 4 dikalikan dengan 2 yang hasilnya adalah Rp400.000. Lalu jika ditotal ketiganya, maka akan mendapatkan hasil Rp750.571,428. Angka ini digunakan dalam data
biaya tenaga kerja. Lalu yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik atau BOP. Di sini kami merinci satu persatu apa saja yang masuk ke dalam biaya overhead pabrik. Lalu yang pertama ada listrik dan air. Jadi pengeluaran untuk listrik dan air itu sebesar 500.000 per bulan. Sedangkan dalam satu bulan, pabrik tempe itu melakukan produksi sebanyak 12 kali. Maka biaya listrik dan air yang digunakan untuk satu kali produksi bisa kita cari dengan cara Rp500.000 dibagi 12, yang hasilnya adalah Rp41.666,667. Untuk yang selanjutnya adalah plastik. Diketahui harga dari satu pak plastik berisi 100 adalah Rp7.000. Maka 2.000 dibagi dengan 100 sama dengan 20 pak. Yang artinya dalam satu kali produksi itu membutuhkan 20 pak plastik dikalikan dengan harga satuan pak plastiknya yaitu Rp7.000, maka akan menghasilkan angka Rp140.000. Lalu yang selanjutnya adalah ragi. Diketahui satu pak ragi itu berisi 4 bungkus dengan harga Rp15.000. Lalu dalam satu kali produksi ini menggunakan satu bungkus ragi, yang artinya biaya yang digunakan untuk ragi dalam satu kali proses produksi itu sebesar Rp15.000. Baik, yang selanjutnya adalah kayu. Diketahui diperlukan satu kali kayu untuk pemakaian selama 1 minggu dengan harga Rp400.000. Maka apabila kita cari per harinya, Rp400.000 dibagi dengan 7 sama dengan Rp57.142,857. Lalu untuk sekali produksi yang mana 2 hari, kita tinggal kalikan dengan 2, yaitu 2 dikali 57.142,857 hasilnya adalah 114.285,714 rupiah. Maka kita tinggal mentotal keseluruhan dari masing-masing BOP tadi, yang mana kita akan menemukan hasilnya yaitu Rp129.285,714. Baik, karena perhitungan masing-masing data produksi pabrik tempenya sudah selesai, maka selanjutnya kita akan membahas laporan biaya produksinya. Ini adalah laporan biaya produksi untuk satu kali produksinya. Di sini yang pertama ada bagian A, data produksi. Kita tinggal memasukkan dari data yang telah kita hitung tadi, di mana di sini terdapat produk masuk proses dan produk selesai sebanyak 2.000 unit. Lalu untuk bagian yang selanjutnya adalah bagian B, data biaya produksi. Di sini terdapat tabel, kita tinggal memasukkan data-data yang sudah ada tadi. Jadi yang pertama di sini ada biaya bahan baku jumlahnya Rp6.250.000, untuk BTK Rp758.571, lalu untuk BOP sebesar Rp129.285,714 yang apabila ditotal menghasilkan Rp7.137.856,71. Lalu untuk unit ekuivalen kita isi dengan 2.000 keseluruhan. Lalu kita mencari biaya per unit tempenya. Jadi setiap jenis biaya produksi ini dari jumlahnya kita bagi dengan unit ekuivalennya. Berarti masing-masing kita bagi dengan 2.000, yang mana hasilnya untuk biaya bahan baku adalah Rp3.125. Lalu untuk biaya tenaga kerja Rp379,2855. Lalu untuk biaya overhead pabrik Rp64,6428, yang mana total biaya per unit tempenya adalah Rp3.568,9283. Lalu
Untuk bagian C, perhitungan harga pokok produksi, yaitu di sini kita telah mengetahui produk selesai sebanyak 2.000 unit tempe, yang mana harga per unit tempenya atau biaya per unit tempenya adalah Rp3.568,9283, yang mana jika dikalikan hasilnya adalah 7.137.856,6, yang di sini kami bulatkan sehingga hasilnya adalah Rp7.137.857. Lalu kita bisa mengetahui laba dari satu kali produksi di pabrik tempe ini. Karena kita mengetahui harga jual per unit tempenya adalah Rp5.000, kita bisa mengetahui labanya dengan cara harga jual per unit dikalikan dengan produk selesainya dikurangi dengan biaya per unit tempenya, yang mana Rp5.000 dikalikan dengan 2.000 dikurangi dengan Rp7.137.857, yang hasilnya adalah Rp2.862.143. Jadi, kita dapat mengetahui laba dari satu kali proses produksi di pabrik tempe ini adalah Rp2.862.143. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih.